Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Lakon Nawaruci atau Dewa Ruci mengisahkan perjalanan rohani tokoh Bima mencari kebenaran di bawah bimbingan pengawan Drona sampai bertemu dengan Dewa Ruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam, memaparkan kupasan-kupasan rohaniah berdasarkan ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci, yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan, tidak sekedar memainkan wayang sebagai dalang, Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Tokok, dan Bilung sebagai punakawan yang mengabdi kepada kesatria, yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli, tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan dalam lakon wayang beber, tokoh-tokoh punakawan yang dikenal adalah Banca dan Doyo. Sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustakaweni, Dewa Serani, Pandu Bergolah, dan Wisanggeni diketahui diciptakan Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, dalam mereformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas, perangkat gamelan, pengiringnya, tembang-tembang, dan suluknya, sampai menjadi seperti bentuknya sekarang yang begitu canggih, adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Dalam buku berbahasa Belanda yang diterbitkan tahun 1938 menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar. Sebab semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai wali-wali penyebar Islam, mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti pertunjukan wayang Purwa adalah benar-benar hasil kreasi para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang. Menurut Primbon milik Muhammad Adnan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan yang mengubah irama gending, Sunan Kalijogo menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit, serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang gubahan Sunan Kalijaga yang termasyhur dan paling banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumaksa Ing Wengi yang disampaikan dalam langgam Dandang Gula. Tembang gubahan Sunan Kalijaga lainnya yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa adalah tembang ilir-ilir. Kemudian di antara wali songo, Sunan Kalijogo dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengubah tembang, penari topeng, perancang pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasehat sultan, dan pelindung rohani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Satariyah dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat sekarang ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, muraqabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga
baik secara tertutup maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris, kisah-kisah simbolik dalam pagelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri bagi masyarakat dalam menikmati pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga. Di dalam pagelaran wayang lakon Dewa Ruci, misal, Sunan Kalijaga menggambarkan bagaimana tokoh Bima yang mencari susuhing angin, sarang angin, bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang bertubuh sebesar ibu jari. Tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci ini. Dia menyaksikan dimensi-dimensi alam rohani yang menakjubkan tergelar, di mana Sunan Kalijaga secara dialogis dan sekaligus monologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara rohani tentang dimensi rohani mempesona yang disaksikan Bima. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu, para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Khidir, yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman Syekh Malaya sendiri sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajar tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung Pupuh 6 Dandang Gula. Dalam bagian pupuh ini, Syekh Malaya memaparkan bagaimana Nabi Khidir memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Syekh Malaya ketakutan. Lalu Syekh Malaya masuk ke dalam Nabi Khidir lewat telinga dan menyaksikan samudra luas tanpa tepi. Tidak terlihat sesuatu pun di situ, serba luas tanpa batas, sehingga tidak tahu arah mata angin. Membuat Syekh Malaya bingung. Khidir mengingatkan agar Syekh Malaya tidak bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terang, matahari, yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam Suluk Linglung Pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, putih, yang disaksikan Syekh Malaya di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing diberi penjelasan maknawinya. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna rohani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan Syekh Malaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah pancaran dari 3 hati manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Tuhan. Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka membabi buta yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan, sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju air hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa ke jurang kebinasaan. Sementara cahaya putih, itulah hati tenang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi 3 nafsu tidak baik itu untuk memenangkan cahaya putih. Di dalam tarekat Akmaliyah yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijaga, bagian-bagian dari bait-bait linglung ini dimaknai lebih tegas dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf. Seperti cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam sama dengan nafsu lawamah. Cahaya merah yang memancar dari hati berwarna merah sama dengan nafsu amarah. Cahaya kuning yang memancar dari hati berwarna kuning sama dengan nafsu sufliyah. Demikian juga dengan cahaya putih yang memancar dari hati berwarna putih sama dengan nafsu mutmainnah. Puncak perjalanan rohani Syekh Malaya yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam di dalam Suluk Linglung sebagai hilangnya 4 jenis cahaya, hitam,
merah, kuning, dan putih, digantikan satu nyala cahaya dengan 8 warna yang memancar lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, hitam, merah, kuning, dan putih, disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ketika Syekh Malaya bertanya, apakah cahaya benderang melingkar mirip pelangi yang berganti-ganti itu wujud dari zat yang didambakan, yang merupakan hakikat al-wujud sejati? Nabi Khidir digambarkan menyatakan bukan, sebab yang didambakan tidak dapat dilihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap indera penglihatan, tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang tajam penglihatan mata hatinya, yang hanya menyaksikan dalam wujud lambang-lambang yang memenuhi alam semesta, yang tidak bersentuh indera. Ajaran Sunan Kalijaga seperti termaktub dalam Suluk Linglung di atas ini kita jumpai lagi dalam buku Siti Jenar Ingkang Tulen, terbitan Tan Kon Sui tahun 1931. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga memiliki cakupan sangat luas. Sunan Kalijaga tidak sekadar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang Majapahit berisi doa-doa. Cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasan cakupan bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban itu mengisi banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa. Seperti kisah Sunan Kalijaga dengan Ki Ageng Pandan Arang, Sunan Kalijaga dengan Tiang Saka dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga sebagai Brandar Lokajaya, Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, Sunan Kalijaga menjadi dalang wayang kisah Dabrangti, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Bengkok, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Kumendung, Sunan Kalijaga dengan rancangan tata kota pemerintahan Islam, Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit dan sebagainya. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berguru pada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan De Alinkes dalam Nine Signs of Java sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Shah Alim Akbar di Demak, karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syarak, sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing kesayangannya sebagai Ki Tauhid, Tauhid, dan Ki Iman. Kedua ekor anjing itu diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan itu dinilai sudah melampaui batas sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakan yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar, ia menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Marang, Sumirang, dan mempersembahkannya kepada Sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam Babat Pajajaran dan Babat Semarang.
Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu, dekat Demak. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal Panembahan Senopati. Dan dewasa ini, di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat Muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan nilai-nilai seni budaya dan ajaran rohani ataupun tarekat yang ditinggalkannya.